Ditinggal istri dan sahabat saat aku terpuruk. Tapi saat aku bangkit mereka menyesal dan datang lagi padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Danu berdiri terpaku di tengah bangunan kosong yang dulu dipenuhi denting alat kerja dan gelak tawa para perajin. Kini, yang tersisa hanyalah semilir angin senja yang merambat masuk lewat kaca jendela yang pecah, membawa serta aroma kayu usang dan debu yang menari pelan di udara, seolah sisa-sisa masa lalu enggan menghilang. Cahaya matahari yang condong dari barat menyusup melalui lubang-lubang kecil di atap seng, menyoroti lantai beton yang retaknya seperti luka lama. Di genggamannya, surat keputusan dari pengadilan tak ubahnya batu nisan bagi cita-cita yang diwariskan Pak Surya, ayahnya. Ia mencengkeram kertas itu erat-erat, hingga ruas jarinya menegang. Pandangannya tertuju pada mesin pemotong berkarat di pojok ruangan. Dulu, benda itu dijaga Pak Surya seperti menjaga darah daging sendiri. Danu menarik napas dalam, lalu menundukkan kepala. Bahunya bergetar pelan, bukan karena udara yang dingin, melainkan karena kepedihan yang menyeruak diam-diam dari dalam dadanya. "Pak, tempat kita bikin meja pertama di sini, kan?" ucapnya nyaris berbisik, seolah Pak Surya masih berdiri di sisinya. Namun yang menjawab hanya derit pelat seng yang bergoyang di tiup angin. Kilasan masa kecil menyapa pikirannya. Tangannya mungil menggenggam pahat, gemetar, lalu tangan besar sang ayah membimbing dari belakang. "Jangan buru-buru, pelan saja. Hasil terbaik butuh kesabaran." Suara itu terasa begitu hidup, seperti baru kemarin terdengar. Kini semua itu tinggal puing. Bukan karena kesalahan teknis, atau produk yang tak laku, tapi karena satu orang, seorang pemodal yang datang membawa janji menggiurkan, senyum bersahabat, lalu menghilang setelah menjarah seluruh sumber daya. Danu terlalu ingin melihat kemajuan, terlalu percaya. Dan penyesalan itu kini menghantamnya lebih dari sekadar rasa kecewa. Ia melangkah mundur perlahan, bunyi sepatunya menggema di ruangan hampa. Saat tiba di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi ke dalam. "Haruskah semuanya berakhir seperti ini, Pak?" bisiknya lirih. Langit senja mulai meremang, suhu udara menurun. Danu tetap berdiri, memandangi peninggalan ayahnya yang bukan hanya runtuh, tapi seperti menyeretnya ikut terkubur. Namun ia belum beranjak. Masih belum. Karena dari balik lorong tua yang gelap, terdengar sesuatu. Bunyi samar. Seperti gerakan, atau kehadiran yang menunggu dalam bayang-bayang. Awan abu menggantung berat di langit sore itu, seolah ikut menekan atap rumah petak yang reot dan bersuara setiap kali angin menyusup masuk. Danu duduk di kursi plastik yang kakinya sudah mulai patah sebelah, menatap ke arah Sani yang meringkuk di pojok sofa usang, memeluk lutut dengan pandangan kosong. Lampu pijar tua menggantung lemah dari langit-langit, berayun perlahan mengikuti irama kipas angin yang berdetak nyaring seperti hitungan mundur. Di antara mereka, diam yang panjang menyayat lebih tajam dari pisau karatan di meja makan. "Enu, aku nggak bisa terus kayak gini," ujar Sani dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi bagi Danu, kata-kata itu menghujam seperti anak panah ke dadanya. Rambut Sani menutupi sebagian wajahnya, wajah yang dulu begitu hangat, kini hanya menyisakan garis keras dan mata yang kehilangan sinar. Kalimat itu seperti penutup bagi segalanya. Danu menunduk, menatap lantai kusam yang tak menjawab apapun. Dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena hampa yang tak bisa dijelaskan. Ia tak menyela, tak juga memohon. Hanya duduk diam dengan tangan saling menggenggam erat di pangkuan, seolah itu satu-satunya yang masih bisa ia kontrol saat dunia di sekelilingnya ambruk perlahan. Hari-hari setelah itu berlalu lambat, seperti waktu enggan beranjak. Lalu suatu pagi yang diguyur mendung, bayi muncul di depan pintu. Jasnya kusut, matanya tak tenang. Danu menyambutnya dengan senyum hambar yang dipaksakan. "Ada waktu bentar, Nu?" tanyanya gugup. Suaranya tak stabil. Ada sesuatu yang berbeda. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sempit, dan bayi menatap dengan mata yang tampak seperti habis menangis. "Gue bingung harus mulai dari mana, tapi gue harus bilang," ujarnya. Danu hanya diam,
seperti menunggu sesuatu yang sudah ia tahu akan menghancurkan sisanya. Gue dan Sunny, kami mau menikah. Segalanya mendadak sunyi. Dinding kamar seakan mendekat, udara jadi berat dan menyesakkan. Baim terus bicara, tentang perasaan yang tumbuh, tentang saling mendukung di saat rapuh, tentang niat yang katanya tak ingin menyakiti. Tapi di telinga Danu, semuanya seperti dengung yang tak berarti. Ia hanya melihat gerak bibir Baim, tanpa suara. Di dalam dadanya, perihnya tak berdarah, tapi jelas terasa, mengikis perlahan. Gue ngerti kalau lo marah. Bukan, potong Danu tanpa nada. Gue cuma lelah. Baim menunduk, kehilangan kata. Dan Sunny tak pernah datang hari itu. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf. Hanya jejak wangi tubuhnya yang masih tertinggal di bantal bekas tidur mereka. Sejak itu, rumah yang sudah sempit terasa makin mencekik. Sunyinya seperti menelan siapapun yang tinggal di dalamnya. Tapi di balik keruntuhan itu, di balik luka yang belum sempat sembuh, muncul bara kecil, keinginan untuk bangkit, bukan demi membalas, tapi demi dirinya sendiri. Dan di malam yang sunyi, dengan langit-langit bocor dan dinding yang mengelupas, Danu menatap ke atas tanpa berkedip. Dalam dadanya, pelan tapi pasti, ada sesuatu yang menyala. Sesuatu yang tak bisa dipadamkan lagi. Embun pagi masih menggantung malas di sela pepohonan saat Danu melangkah turun dari kontrakannya yang sempit, membawa tabung gambar yang lapuk dan ransel kecil berisi alat-alat seadanya. Ia berjalan menyusuri jalanan desa sejauh 2 kilometer menuju bengkel tua, ruangan sederhana berdinding seng dengan atap asbes dan jendela buram yang retaknya membentuk garis seperti luka lama. Di dalamnya, udara lembab bercampur aroma logam dan oli bekas yang meresap ke lantai dan dinding. Tempat itu bukan surga. Tapi bagi Danu, di sanalah ia merasa masih punya ruang untuk bertahan. Setiap ia datang, Pak Surya sudah lebih dulu tiba. Pria tua itu selalu mengenakan topi pudar, jaket tambalan, dan membawa 2 gelas kopi dari warung depan. Satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Danu. Ia tak banyak bicara, hanya menyambut dengan anggukan sebelum sibuk membersihkan peralatan tua, seperti seorang penjaga altar. Coba aja bikin satu kursi dulu, Enu. Yang penting rapi, kuat, dan indah, ucapnya suatu pagi, sambil mengelus gergaji tua seperti sedang menyentuh ingatan. Danu membalas dengan senyum samar. Satu kursi, Pak. Tapi harus yang terbaik, ujarnya perlahan, seperti sedang merapal janji pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, mereka bekerja dalam diam, dengan alat seadanya, mengandalkan sinar matahari dan genset tua yang cuma dinyalakan bila terpaksa. Listrik tak pernah stabil. Sejak awal tak ada kemewahan di sini. Malam-malam panjang dipenuhi bunyi halus dari amplas dan ketukan palu kecil yang menyatu seperti musik. Tak banyak yang dibicarakan, namun kesunyian mereka dipenuhi pengertian. Kadang Danu tersenyum sendiri saat paku melenceng, atau saat Pak Surya mulai bercerita soal masa mudanya di bengkel tua yang sudah lama tiada. Aku masih ingat waktu kamu kecil, suka nyelinap, narik baju aku sambil bilang mau bikin pesawat dari kayu, kata Pak Surya dengan tawa serak, memperlihatkan gigi yang tinggal separuh, tapi sorot matanya tetap menyala. Danu tertawa pelan, air mata menari di pelupuk matanya. Sekarang, aku cuma pengen membangun ulang hidupku, Pak. Mulai dari kayu. Hari-hari berjalan tanpa terasa. Bengkel reot itu perlahan berubah. Rak mulai terisi potongan kayu bekas dari sumbangan tukang-tukang sekitar. Mesin bubut karatan dibersihkan dan disetel ulang. Bentuk kursi pertama pun mulai tampak. Ukiran di sandarannya mungkin sederhana, tapi tiap lekuknya menyimpan kisah ketekunan, warisan keterampilan dari mendiang ayahnya yang masih melekat di tangan Danu. Suatu malam, ketika hujan mengguyur atap seng dan satu-satunya senter mulai meredup, Danu berdiri menatap hasil kerja kerasnya, sebuah kursi yang belum dicat. Ia menyentuh permukaannya, merasakan dinginnya kayu jati yang menyimpan kehangatan proses panjang. Ia menarik napas, dalam dan berat. Kalau kursi ini bisa cerita, Pak, dia pasti tahu rasanya bangkit dari nol. Pak Surya menepuk pelan bahu Danu. Ini baru permulaan, Nak. Dari sini, kamu bakal berdiri lagi. Dan dari sudut bengkel itu, di antara bau keringat, kayu basah, dan cahaya senter yang nyaris padam, Danu merasa seolah hidup perlahan menyala kembali. Namun saat ia hendak menutup pintu dan mengakhiri malam,
Ia melihat sosok berdiri diam di luar, hanya tampak sebagai bayangan, mengintai dalam hening, menunggu. Sinar mentari baru setengah tinggi ketika suara knalpot motor tua menggema di depan bengkel reot itu. Danu sedang menatah bagian sandaran kursi, lalu menghentikan pekerjaannya. Di ambang pintu yang separuh terbuka, berdiri seorang remaja bertubuh ramping, jaketnya penuh sobekan, dan sandal jepit yang hampir putus. Wajahnya menunduk, tapi sorot matanya menyiratkan tekad. "Mas Danu?" Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh dengung siang. Danu menyeka keringat dari alisnya, lalu menatap remaja itu. "Ya, saya Danu. Ada keperluan, Dik?" "Nama saya Rio, dengar dari Pak Surya, katanya di sini bisa belajar ukiran. Saya belum punya kerjaan, tapi kalau dibolehin bantu-bantu, saya mau ikut belajar." Danu memandangnya sejenak, lalu mengangguk ringan. "Kalau kamu nggak keberatan kotor, ayo masuk." Sejak saat itu, Rio datang tiap pagi. Tak lama berselang, hadir pula Iqbal, disusul Randy, dan kemudian dua gadis muda, Ayu dan Santi, yang sebelumnya menjadi pekerja lepas di pasar. Mereka tak digaji, hanya menikmati makan siang ala kadarnya, sepiring nasi, telur goreng, kadang tempe hangus, hasil patungan Danu, Pak Surya, dan sumbangan sukarela dari mereka sendiri. Tak satu pun mengeluh. Di antara serbu kayu dan suara gergaji, perlahan tumbuh rasa memiliki. "Mas, ukiran ini bagus nggak?" Ayu bertanya dengan ragu sambil menunjukkan hasil karyanya yang belum halus. Danu mendekati, memperhatikan goresannya. Ukirannya belum dalam. "Coba lihat bagian tepinya, bayangannya belum muncul. Tapi kamu sudah mulai di arah yang benar. Teruskan." Tiap siang, mereka berkumpul di lantai semen yang dingin, menyantap makan sambil tertawa mendengar cerita Pak Surya yang selalu dilebih-lebihkan. Saat malam tiba dan alat-alat dibereskan, bengkel dipenuhi gumaman lagu pelan, seolah tempat itu bukan hanya tempat bekerja, melainkan rumah untuk harapan-harapan kecil. Hasil kerja mereka mulai berkembang. Dari sekadar kursi sederhana, kini mereka membuat meja dengan ukiran tangan, bingkai kayu unik, hingga ornamen dinding bertema kampung, dedaunan jati, burung sawah, bahkan relief kecil yang menggambarkan kehidupan desa. Meski belum sempurna, hasilnya mengandung keaslian yang menarik perhatian pembeli di pasar sekitar. Suatu sore, seorang pembeli dari Jogja mampir, tertarik karena unggahan media sosial keponakan Pak Surya yang menampilkan kursi hasil ukiran Danu. Ia membeli 2 dan langsung memesan 10 lagi untuk penginapan miliknya. Kabar itu menyebar cepat. Seminggu kemudian, seorang pengusaha kecil dari Bandung datang menawarkan kerjasama. Danu masih ingat betul wajah anak-anak bengkelnya, mata terbelalak, mulut terbuka tanpa suara, lalu pelukan penuh haru yang tak bisa mereka tahan. "Mereka suka karya kalian," ucap Danu sambil menatap para pembelajar muda itu di bawah temaram lampu bengkel. Dan ini baru langkah awal. Namun malam terus melaju. Dari balik rimbun pohon besar di tepi pagar, 2 bayangan tampak mengamati. Salah satunya berjaket mahal, yang lain mengenakan hijab berwarna pastel. Keduanya berdiri diam, belum berani mendekat, meski pandangan mereka tertuju penuh pada bengkel kecil yang mulai bersinar itu. Siang itu hujan turun tanpa aba-aba, mengguyur bumi seolah langit menghempaskan amarahnya. Awan gelap menggantung berat seperti tirai tebal yang robek oleh angin. Bengkel milik Danu, yang belakangan makin ramai, jadi tempat berteduh bukan hanya bagi para pekerja, tapi juga orang-orang yang kebetulan melintas. Saat itu, Danu sedang meneliti goresan kecil pada sandaran kursi jati ketika daun pintu tua bergeser perlahan, menimbulkan derit halus. Seorang pria asing melangkah masuk, tinggi, mengenakan jas hujan plastik bening, dengan senyum sopan di wajahnya. "Excuse me, may I stay for a while? Rain, too hard," katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Jepang yang tebal. Danu membalas dengan anggukan ramah. "Iya, silakan. Hujannya deras sekali, ya?" Mata pria itu menyapu sekeliling ruang kerja yang hangat meski penuh debu. Ia berjalan perlahan, mendekati kursi ukir jati yang sedang diamplas oleh Rio. Jongkok di sampingnya, ia menyentuh permukaan ukiran, lalu memandang Danu penuh ketertarikan. "You make this?" Danu tersenyum, mengangkat kedua tangannya, dan meniru gerakan memahat. "Iya,
Handmade. Buatan tangan. Wajah pria itu memancarkan kekaguman. Beautiful. Very beautiful. Like door at Kyoto Temple. Ia memotret beberapa karya, kemudian membuka dompetnya dan menyerahkan beberapa lembar uang yen, jumlahnya 3 kali lipat harga kursi itu di pasar lokal. Danu sempat menolak, terkejut, tapi pria itu mengangguk sambil tersenyum lebih lebar. Good hand, good spirit. Taste, gift. Pria itu pergi membawa 2 kursi yang diikatkan pada becak sewaan, dan Danu mengira semuanya hanya pertemuan singkat. Tapi seminggu kemudian, sebuah email masuk dari alamat asing. Judulnya, From Kenta, Kyoto Antique. Tulisannya campur aduk, Inggrisnya terpatah-patah, tapi semangatnya jelas terbaca. Kenta ingin menjalin kerjasama. Ia meminta 5 desain berbeda untuk dipajang di toko antiknya di Jepang. Danu membaca email itu berulang-ulang, matanya berkaca-kaca. Ia tak punya pengalaman ekspor, tak tahu seluk-beluk pemasaran internasional. Tapi semangat yang menyala di malam-malam panjang di garasi tak pernah meredup. Ia mendatangi kantor dinas perdagangan, belajar lewat video daring, dan meminta bantuan keponakan teman lamanya untuk menerjemahkan surat-surat resmi. Dalam waktu 3 bulan, pengiriman pertama berhasil mendarat di Kyoto. Setelah itu, roda keberuntungan berputar cepat. Ia menyewa bangunan kecil di dekat terminal tua, memperluas produksi, dan merekrut lebih banyak anak muda dari desa-desa sekitarnya. Nama Danu mulai disebut di antara para perajin sebagai sosok yang bangkit dari keterpurukan. Ia memberi nama usahanya, Dan Woodcraft, perpaduan dari namanya dan kayu yang telah membawanya bangkit. Setiap malam, ketika cahaya dari gudang itu menyala hangat dan bunyi ketukan pahat berpadu dengan candaringan para pekerja, Danu berdiri di ambang pintu, menyapa satu persatu dengan senyum penuh makna. Ia bukan lagi sekadar pengrajin. Ia telah menjadi lentera kecil bagi mereka yang pernah merasa tertinggal. Namun pada suatu pagi yang tenang, saat embun belum sepenuhnya sirna, 2 orang berdiri di depan gudang, wajah mereka membawa cerita lama, dan suara mereka, pelan tapi syarat harapan. Sinar pagi menari di permukaan kaca tinggi gedung Dan Woodcraft yang menjulang di pusat kota. Di antara deretan bangunan perkantoran modern dan kafe penuh anak muda, gedung itu memancarkan kesan yang berbeda, hangat, manusiawi, dan bersahaja. Trotoar di depannya dipenuhi langkah tergesa, tapi suasana di dalam gedung terasa lebih lembut. Lantai-lantai kayu berkilau memantulkan langkah yang berirama tenang, sementara aroma jati dan cemara dari lantai dasar memberi kesan rumah, bukan pabrik. Di lantai 3, menghadap ke arah pasar tua, Danu duduk di ruang kerjanya, kemeja polos kusut dan celana yang pernah ditambal di bagian lutut menjadi ciri khasnya. Ruangan itu sederhana, jauh dari kesan korporat. Meja kerja dari papan kayu bekas, rak-rak penuh cetakan desain lama, dan satu bingkai foto besar di dinding. Pabrik lamanya, dulu reot dan berlumut, kini jadi simbol kebangkitan. Tepat di atas kursinya, tergantung sebuah papan kecil bertuliskan, "Dari tangan, untuk kehormatan," kaligrafi tangan Pak Surya yang kini menikmati masa tua di rumah khusus untuk para pengrajin senior yang dibangun tak jauh dari bengkel utama. Pintu diketuk pelan. Seorang staf masuk. "Mas Danu, tamu dari Belgia sudah datang. Mereka ingin melihat proses produksi langsung." Danu mengangguk, mengambil jaket dari sandaran kursi. "Kita sambut baik. Tapi ajak mereka dulu ke ruang ukir manual. Biar mereka tahu, ini bukan sekadar barang jualan, ini jiwa." Turun dari lantai 3, ia menyusuri ruang-ruang tempat para desainer muda merancang pola ukiran lewat layar komputer. Saat melewati bengkel utama, langkahnya terhenti sejenak. Di sana, bunyi alat ukir manual terdengar stabil. Baim, yang dulunya pemuda pemalu dari ujung gang, kini menjabat sebagai kepala produksi. Di dekatnya, Sani mengajari 5 anak magang dari SMK tentang teknik dasar ukir. Prinsip yang mereka pegang tetap sama. Biarkan tangan bekerja, nanti hati akan menyusul. Para tamu asing yang diajak berkeliling tampak kagum. Mereka tidak hanya menyentuh hasil karya, tapi menyelami narasi yang menyertainya. Di tengah tur, salah satu dari mereka menoleh pada Danu dan bertanya, "How did all this begin?" Danu tersenyum tenang. Dari satu kursi dan beberapa bekas luka yang sulit hilang. Namun bukan hanya para pembeli luar negeri yang mulai berdatangan kembali. Pada suatu siang,
Danu menemukan sepucuk surat tanpa nama di meja lobi. Tulisannya sederhana, tapi dalam, "Dulu aku alasan kamu terjatuh. Sekarang, bisakah kau beri waktu untukku bicara?" Tulisan tangan itu tak asing. Ketika Danu melangkah ke jendela ruangannya, ia melihat dua sosok berdiri di seberang jalan. Mereka tak lagi berdiri tegak seperti dulu, melainkan menunduk dengan raut bersalah, menunggu, dan berharap masih ada pintu yang terbuka. Langit sore tampak suram, menggantung tipis di atas kota seperti tirai kelabu yang tak segera runtuh. Bukan hujan yang turun hari itu, melainkan kenangan pahit yang tak pernah benar-benar hilang. Danu sedang menelaah angka-angka dalam laporan produksi, ketika suara ketukan pelan disertai wajah segan sekretarisnya muncul di ambang pintu. "Mas Danu, ada 2 orang tamu." Mereka bilang sahabat lama. Namanya Baim dan Sani. Nama-nama itu menghantam dadanya seperti gelombang pasang yang datang tanpa aba-aba. Seketika, ruangan yang hangat terasa hening dan kosong. Detik jam di dinding terdengar seperti lonceng, memecah sunyi yang aneh. Danu menatap langit-langit sejenak, lalu menarik napas panjang. Suruh mereka masuk. Pintu terbuka pelan. 2 wajah yang dulu begitu akrab kini tampak jauh dan renta oleh waktu. Sani mengenakan kerudung pudar dan jaket longgar yang tak serasi. Matanya sembab, kulitnya pucat. Baim berdiri di sebelahnya, mengenakan kemeja lusuh dan sepatu penuh debu perjalanan. Tak ada senyum menyapa, tak ada basa-basi akrab. Hanya kehadiran yang hampa dan kikuk. "Maaf mengganggu, NU," gumam Sani lirih, nyaris tak terdengar. Danu tak menjawab. Ia hanya menunjuk 2 kursi ukiran tangan Rio, dulu disediakan bagi mitra bisnis penting. Kini, 2 kursi itu menjadi saksi kembalinya masa lalu yang terluka, dalam bentuk manusia yang hampir tak dikenalnya lagi. Sani mencoba membuka suara, namun nadanya lelah. "Kami nggak tahu harus kemana lagi." Usaha Baim ambruk. "Semua sudah dijual. Kami sekarang tinggal di rumah sempit. Raka, anak kami, mau masuk SMP, tapi kami bahkan gak sanggup bayar daftar ulang." Baim menunduk, tak sanggup menatap mata Danu. "Aku sadar ini memalukan. Tapi kalau ada pekerjaan apapun, aku mau mulai dari bawah lagi, NU." Keheningan membalut ruangan. Angin dari jendela membawa suara daun-daun berbisik, bersatu dengan detik jam yang terasa seperti cambuk waktu. Danu menatap mereka dalam-dalam. Wajahnya datar, tapi di balik sorot matanya ada badai yang tak berbunyi. Bukan kebencian, bukan dendam, hanya luka yang mendadak terbuka kembali. "Aku pernah duduk di posisi itu," katanya perlahan. "Di kamar kontrakan, gelap, sendiri. Sani, kau pernah bilang tak sanggup hidup seperti itu. Dan kau, Baim, kau datang bukan untuk menolong, tapi untuk memberitahu kalau kau telah mengambil istriku." Tangis Sani pecah, terisak di balik kerudung. Baim tetap menunduk, membeku dalam rasa malu yang tak terucapkan. Suasana menjadi pekat, seperti kabut yang menelan cahaya. "Sekarang kalian duduk di kursi yang lahir dari tanganku. Dari hidup yang kalian hancurkan," lanjut Danu. "Dan kalian datang meminta kesempatan." Tak ada jawaban. Hanya Baim yang mengangguk pelan, dan Sani yang memeluk kerudungnya erat-erat, mencoba menahan gelombang air mata. Danu berdiri, menatap keluar jendela. Gerimis mulai turun, menari di atap bangunan. Di kejauhan, para pengrajin masih bekerja, tanda bahwa hidup tak pernah benar-benar berhenti, bahkan saat hati belum sembuh. Keputusan Danu tak diucapkan hari itu. Ia memilih diam, membiarkan keduanya menunggu, merasakan sedikit dari dingin dan kesepian yang dulu pernah membekukan langkahnya sendiri. Danu masih berdiri mematung di balik kaca besar, menyaksikan tetes hujan menari perlahan di atas jalanan hitam yang mulai mengilap. Irama air yang memantul di jendela seolah membentuk lagu tenang, tenang yang palsu, seperti perasaan yang sedang bergejolak di dadanya. Di belakang, Baim dan Sani duduk diam, tak bergerak, seakan satu gerakan saja akan meruntuhkan keberanian tipis yang mereka bawa. Tanpa mengucap sepatah kata, Danu berbalik badan dan melangkah ke sudut ruangan. Di sana, 2 kursi tua bersandar pada rak penuh buku dan katalog. Kursi-kursi itu tampak tak sepadan dengan interior ruangan lainnya, warnanya telah memudar, ukiran di sisi-sisinya tak rata. Tapi justru di balik kekasarannya,
tersimpan kisah tentang awal mula. Kedua kursi itu adalah buah tangan pertama Danu dan Pak Surya, dibuat saat malam-malam panjang hanya diterangi senter dan ditemani kopi pahit yang sudah dingin. Danu mengangkat kursi itu perlahan, seperti memindahkan kenangan yang berat, lalu meletakkannya satu persatu di hadapan Baim dan Sani. Suara kaki kursi menyeret lantai menciptakan gema, seperti suara masa lalu yang datang menuntut pertanggungjawaban. "Silakan duduk," ucapnya, pelan tapi mantap. Baim memandangi kursi itu, ragu, lalu akhirnya duduk dengan tubuh membungkuk. Sani mengikuti, wajahnya pucat dan tangannya bergetar saat menyentuh kayu yang dingin. Mereka kini duduk di atas warisan dari luka dan kebangkitan Danu, di atas sisa-sisa kehidupan yang dulu sempat runtuh karena mereka. Danu berdiri di depan mereka. Tatapannya tajam, suaranya datar, tak meninggikan nada namun justru terdengar semakin tegas. "Itu adalah kursi pertama yang saya buat. Saat saya kehilangan semuanya. Saat saya harus memilih, menyerah, atau bertahan." Ia berhenti sejenak. "Kalian tahu rasanya hidup nyaman. Tapi kalian memilih pergi ketika kenyamanan itu menghilang." Sani menunduk dalam, air matanya mengalir tanpa suara. Baim terdiam, napasnya berat dan tertahan. "Saya tidak menyimpan dendam," lanjut Danu dengan tenang. "Tapi saya juga tak bisa menghapus waktu yang sudah lewat. Yang bisa saya kendalikan hanyalah hari ini dan hari-hari setelahnya." Ia menarik napas, menatap mereka satu-satu, lama, seperti mengukur ketulusan yang mereka bawa. "Kalian datang ke sini minta pekerjaan. Baik, tapi saya punya satu syarat." Wajah Sani dan Baim terangkat perlahan. Mata mereka, yang tadi dipenuhi keputusasaan, kini menyimpan secercah harapan. "Kalian ikut pelatihan. Seperti semua yang lain. Mulai dari paling bawah. Dari serbu kayu yang bertebaran, dari amplas yang mengikis telapak tangan, dari palu dan panas matahari yang menyengat tengkuk." Baim mengangguk kecil. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Apa saja, saya siap." Namun sebelum harapan itu tumbuh terlalu tinggi, Danu memutar tubuhnya perlahan dan berkata, dengan nada yang dingin namun jelas. "Dan satu lagi, jangan panggil saya Enu. Di sini, saya hanya pembimbing, bukan teman lama." Di luar, rintik hujan mulai mereda. Tapi di dalam ruangan itu, badai yang sesungguhnya baru saja membasuh harga diri yang pernah hancur, dan kini harus dibangun kembali dari serpihannya. Pagi baru menyapu halaman belakang dan Wood. Matahari bahkan belum sempurna muncul. Namun suara alat-alat tukang dan kayu yang bertumbukan sudah mengisi udara. Di antara para pemuda yang sibuk dan sigap, tampak sosok Baim, gerak-geriknya masih canggung, bajunya belel dan berdebu, memanggul selembar papan jati yang belum dipoles. Dulu jemarinya hanya akrab dengan layar ponsel, sekarang keras dan kasar oleh pekerjaan. Ia belajar memotong dengan perlahan, banyak salah, tapi tak pernah menghindar untuk mencoba kembali. Pak Surya, yang kini lebih banyak diam tapi tetap tajam mata, mengawasi dari dekat. "Sudut potongmu belum rata, Baim. Ulangi lagi." "Tapi bagus, kamu belum menyerah," ujarnya suatu pagi, sambil menyeka peluh dari pelipis. Baim mengangguk pelan, memperbaiki posisinya, dan memulai lagi. Sementara itu, di pojok ruang administrasi, Sani duduk tenang di depan meja penuh berkas dan nota. Ia yang dulu memimpin divisi keuangan kini sedang meniti ulang langkahnya dari bawah, mengatur stok bahan, mencatat setiap lembar kayu dan sebotol pelitur yang keluar masuk gudang. Tak banyak kata keluar dari bibirnya, tapi matanya selalu sibuk. Kadang ia menyapa rekan kerja dengan senyum tipis, kadang hanya menatap layar komputer tua di depannya dengan sorot mata yang sayu. Bisik-bisik sempat terdengar di antara pegawai baru, tentang siapa sebenarnya mereka. Namun tak ada yang berani bertanya langsung. Karena pada hari pertama Baim dan Sani bergabung, Danu berdiri di tengah bengkel, memanggil semua staf berkumpul. "Di tempat ini," katanya dengan suara bulat, "kita tidak menilai orang dari kisah lamanya, tapi dari seberapa besar keinginannya untuk belajar dan berubah hari ini." Sejenak semua terdiam, lalu perlahan suara tepuk tangan memenuhi halaman. Bukan untuk Baim atau Sani secara pribadi, melainkan untuk keyakinan yang dihidupi oleh seorang lelaki yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit tanpa membawa dendam. Hubungan antara mereka bertiga tak pernah kembali seperti semula.
Tak ada obrolan santai seusai kerja, tak ada undangan makan malam atau cerita masa lalu yang dibahas ulang. Namun udara di antara mereka mulai melunak. Seperti potongan kayu yang pernah retak, namun bisa diamplas, disusun kembali, dan diberi peran baru yang tak kalah penting. Suatu siang, Danu melihat Sunny berjalan melewati pintu kaca, membawa map dokumen. Ia mengangguk kecil. Sunny membalas dengan senyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya. Malam harinya, Danu duduk sendirian di ruang kerjanya. Secangkir teh di meja menghangatkan senyap malam. Pandangannya tertuju pada foto tua di dinding. Potret dirinya saat muda, berdiri di antara almarhum ayahnya dan Pak Surya yang masih gagah. Luka di dalam hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi ia paham satu hal penting. Luka itu tidak harus berubah menjadi racun. Ia memilih untuk terus membangun, bukan menjatuhkan. Karena dalam hidup, terkadang memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan fondasi paling kuat yang bisa dimiliki seseorang untuk berdiri dengan kepala tegak. Malam menggantung berat di atas atap Danwood, membawa sisa-sisa hujan yang masih menguap perlahan dari tanah. Udara dipenuhi aroma lembab yang khas, dan lampu tua di ruang ukiran menyinari ruangan dengan cahaya hangat yang redup. Danu duduk seorang diri di bangku panjang kayu jati, dikelilingi oleh peralatan, serbuk halus, dan keheningan yang bukan kesepian, melainkan jeda untuk mengingat dengan jujur. Di hadapannya berdiri kursi pertama yang pernah ia buat. Sandarannya kasar, kakinya sedikit goyah, dan di salah satu sudut, terlihat paku bengkok yang dulu ia paksa masuk karena tak punya alat yang layak. Ia tak pernah menjual kursi itu. Ia biarkan tetap di sana, sebagai penanda luka, saksi bisu dari hari-hari paling gelap ketika hanya keberanian yang membuatnya tetap bangun dari tempat tidur. Danu menyusuri sandaran kursi dengan ujung jari, pelan, seolah menyentuh kembali setiap kenangan yang tertinggal di dalam serat kayu. Ia tersenyum kecil, notasi kelegaan, bukan kebanggaan. Bukan karena hartanya bertambah, melainkan karena ia tetap utuh. Bahkan saat hidup mencabut semua yang ia miliki, istri, teman, nama baik, dan jejak ayahnya yang ia junjung tinggi. Dari jendela yang terbuka, sayup terdengar suara kayu digeser dan tawa anak-anak magang yang belum selesai bekerja. Ada yang bersenandung, disusul gurauan ringan dan langkah kaki yang menghitung waktu lembur. Itu bukan sekadar rutinitas pabrik. Itu adalah suara keluarga yang ditemukan, tempat luka belajar hidup berdampingan dengan kasih sayang dan kerja keras. Danu menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Dahulu, ia pernah bermimpi membalas semua yang meninggalkannya. Ingin berdiri di puncak dan menunjuk mereka yang pergi, lalu berkata, "Aku berhasil tanpamu." Tapi kini, bayangan itu tak lagi berarti. Sebab kemenangan sejatinya bukan teriakan keras di atas panggung, melainkan keputusan diam-diam untuk tidak menyerang balik. Untuk terus melangkah, membangun, dan memberi jalan bagi orang lain ikut tumbuh. Di luar, angin lembut malam menyusup membawa aroma kayu dan sisa kopi dari cangkir para pekerja. Danu berdiri, menepuk debu dari celananya, lalu keluar dari ruang ukir. Ia menatap langit yang mulai bersih, tempat bintang-bintang berpendar perlahan seperti memberi ruang bagi harapan yang lain. Dan pada malam itu, di bawah langit yang tenang, seorang lelaki dari bengkel tua tahu satu hal tanpa ragu. Ia telah menang, bukan lewat sorak-sorai atau kekuasaan, melainkan karena ia tetap berdiri, diam, kuat, dan masih menjadi dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.